Abu Lulua atau dikenal dengan nama lengkapnya Pirus Nahafandi, lahir di tanah Persia pada masa kekuasaan Kekaisaran Sasania. Ia tumbuh di tengah-tengah budaya Persia yang kaya dengan sejarah dan tradisi. Kehidupannya sebagai anak muda Persia awalnya berjalan normal, hingga suatu hari Kekaisaran Sasania mengalami kekalahan dalam pertempuran besar melawan kekuatan Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 Masehi menjadi titik balik bagi nasib bangsa Persia, termasuk bagi Pirus. Setelah kekalahan itu, banyak rakyat Persia yang menjadi tawanan perang. Pirus adalah salah satu dari mereka. Ia dibawa ke Madinah dan dijual sebagai budak. Pada titik inilah ia dikenal sebagai Abu Lulua, seorang tukang besi yang terampil dan memiliki kemampuan membuat alat-alat dari logam. Ia menjadi pelayan seorang sahabat Nabi yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Meskipun menjadi budak, Abu Lulua dikenal sebagai seorang yang memiliki harga diri yang tinggi dan tidak menyukai nasibnya yang terpaksa melayani orang lain di bawah kendali kekuasaan Islam. Seiring waktu, Abu Lulua mulai merasakan kemarahan yang mendalam terhadap pemerintahan Khalifah Umar. Ia menganggap Umar adalah penyebab utama dari kekalahan Persia dan perbudakan yang ia alami. Baginya, Umar bukan hanya pemimpin muslim yang adil, tetapi juga penakluk yang telah menghancurkan tanah airnya dan merendahkan bangsanya. Dalam hatinya, tumbuh perasaan dendam yang semakin hari semakin membara. Suatu hari, Abu Lulua mendatangi Umar untuk mengajukan keluhan tentang beban pajak yang harus dibayarnya kepada Mughirah, tuannya. Namun, Umar menanggapi keluhan itu dengan bijaksana, menyuruh Abu Lulua bersabar dan tetap bekerja keras. Namun, kata-kata Umar justru memperdalam kemarahan dalam hati Abu Lulua yang merasa tidak ada keadilan bagi dirinya. Sejak saat itu, ia mulai merencanakan pembalasan dendam. Pada pagi hari yang tenang di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika umat muslim sedang bersiap melaksanakan salat subuh di Masjid Nabawi, Abu Lulua menyusup di antara jamaah. Dengan hati penuh dendam dan pisau beracun yang tersembunyi di balik pakaiannya, ia menunggu saat yang tepat. Saat Umar berdiri untuk mengimami salat, Abu Lulua mendekatinya dari belakang dan dengan cepat menusukkan pisau beracun itu beberapa kali ke tubuh khalifah. Serangan itu mengejutkan semua orang, dan Umar pun jatuh bersimbah darah. Abu Lulua tidak berhenti di situ. Ia berusaha melarikan diri dan melukai beberapa jamaah lainnya yang mencoba menghentikannya. Namun, sebelum ia ditangkap, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan pisau yang sama. Ia meninggal di tempat, meninggalkan Umar yang terluka parah. Umar pun wafat beberapa hari kemudian karena luka-luka tersebut, dan kematian ini membawa duka mendalam bagi umat Islam. Dengan kematian Umar, berakhir pula babak penting dalam sejarah kekhalifahan Islam. Kisah Abu Lulua bukan hanya tentang seorang budak yang merasa teraniaya, tetapi juga tentang bagaimana dendam pribadi dapat mengubah jalannya sejarah. Abu Lulua, juga dikenal sebagai Abu Lu'lu'ah atau Pirus Nahafandi, adalah seorang budak Persia yang terkenal dalam sejarah Islam karena keterlibatannya dalam pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab. Peristiwa ini terjadi pada tahun 644 Masehi ketika Umar memimpin sebagai khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tokoh terkait Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 Masehi di kota Mekah dari keluarga Bani Adi, salah satu klan terkemuka suku Quraisy. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang yang keras, dan Umar dibesarkan dalam suasana disiplin yang tegas. Masa kecil Umar penuh dengan keteguhan dan semangat yang kuat. Ia belajar membaca dan menulis, sesuatu yang langka pada masa itu, dan ia juga dilatih dalam seni bertarung, menunggang kuda, dan perdagangan, yang menjadikannya sosok tangguh secara fisik dan mental. Ketika Umar mencapai usia dewasa, ia dikenal sebagai pria yang berpendirian kuat dan berpengaruh di kalangan Quraisy. Sebelum memeluk Islam,
Umar sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Dia melihat agama baru ini sebagai ancaman bagi tradisi nenek moyangnya dan keteraturan masyarakat Mekah. Ketegasannya begitu terkenal hingga suatu hari dia bahkan berencana membunuh Nabi Muhammad. Pada suatu pagi, dengan pedang terhunus, Umar bergegas menuju tempat Nabi Muhammad berada. Namun, di tengah jalan, ia bertemu dengan seseorang yang berkata, "Wahai Umar, sebelum engkau menghunuskan pedangmu kepada Muhammad, tidakkah kau tahu bahwa saudara perempuanmu Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam?" Kata-kata itu membuat Umar terhenti. Marah, ia bergegas menuju rumah saudara perempuannya. Ketika sampai di sana, Umar mendengar suara lantunan ayat-ayat Al-Quran dari dalam rumah. Ia mendobrak pintu dan memarahi Fatimah serta suaminya, Said bin Zaid. Fatimah yang ketakutan berusaha menyembunyikan lembaran yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang sedang mereka baca. Dengan marah, Umar berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian telah mengikuti agama Muhammad?" Fatimah yang ketakutan menjawab, "Ya, kami telah memeluk Islam dan kami percaya kepada ajarannya." Dalam kemarahannya, Umar memukul Fatimah hingga ia jatuh terluka. Namun, alih-alih menyerah, Fatimah berdiri dan dengan tegas berkata, "Lakukan apa yang kau mau, Umar, tapi ketahuilah, kami tidak akan meninggalkan agama kami." Kata-kata saudarinya yang tegas itu mengguncang hati Umar. Melihat Fatimah terluka dan berani mempertahankan kepercayaannya, Umar merasa malu. Dengan nada yang lebih lembut, ia meminta, "Tunjukkan padaku apa yang kalian baca." Fatimah yang ragu-ragu akhirnya menyerahkan lembaran ayat-ayat Al-Quran kepada Umar. Umar mulai membaca surat Taha yang berbunyi, "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi." Quran Surat Taha ayat 1-4. Saat membaca ayat-ayat itu, hati Umar yang keras mulai melunak. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Betapa indahnya kata-kata ini. Di manakah Muhammad? Aku ingin bertemu dengannya." Fatimah dengan hati-hati memberitahu Umar di mana Nabi Muhammad berada. Umar pun pergi menuju rumah tempat Nabi dan para sahabatnya berkumpul. Di depan pintu, ia mengetuk. Salah seorang sahabat melihat Umar datang dengan pedang di pinggangnya dan segera memberitahu Nabi Muhammad. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga dikenal karena keberaniannya, berkata, "Biarkan dia masuk. Jika dia datang dengan niat jahat, aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Umar akhirnya diizinkan masuk. Dengan langkah tegas, ia mendekati Nabi Muhammad. Nabi dengan tenang bertanya, "Apa yang membuatmu datang kemari, wahai Umar?" Dengan penuh emosi, Umar menjawab, "Aku datang untuk mengucapkan syahadat, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau adalah utusannya." Seluruh ruangan menjadi hening. Para sahabat terkejut sekaligus gembira. Hari itu, Umar bin Khattab memeluk Islam, dan keislamannya menjadi tonggak penting dalam sejarah. Ia dikenal sebagai salah satu sahabat paling setia kepada Nabi, dan kekuatannya memberi dampak besar bagi komunitas muslim yang saat itu masih tertindas. Setelah Nabi wafat, Umar terus memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Pada tahun 634 Masehi, setelah wafatnya Abu Bakar, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Selama masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas ke Persia, Syam, dan Mesir. Meskipun menjadi penguasa besar, Umar tetap menjalani hidup sederhana dan selalu dekat dengan rakyatnya. Di tengah masa kejayaan dan peradaban Islam yang ia bangun, Umar selalu mengingat kata-kata Nabi yang pernah mengatakan, "Jika ada Nabi setelahku, maka itu adalah Umar."
Meski demikian, Umar selalu rendah hati dan bersikeras bahwa ia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berusaha menegakkan keadilan. Akhir hayat Umar datang ketika ia diserang oleh Abu Lulua, seorang budak Persia, saat sedang memimpin salat subuh di Masjid Nabawi. Meski terluka parah, Umar tetap tenang. Dalam napas terakhirnya, ia berkata kepada para sahabat, "Pilihlah penerusku dengan bijak. Jangan biarkan perpecahan merusak umat ini." Umar wafat, namun warisannya sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam tetap abadi. Abu Lulua, Pirus Nahfandi, di mata Syiah, seorang budak Persia yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap Umar bin Khattab. Latar belakangnya sebagai seorang budak dan rasa ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Umar dikatakan menjadi motif di balik tindakannya. Di Iran, tepatnya kota Kasyaan, sebuah makam dibangun dengan megah. Pintu masuk ke makam itu berupa gerbang besar setinggi 6 meter. Kubah kuburannya lebih tinggi lagi, dengan puncaknya berbentuk kerucut. Makam itu begitu dimuliakan kaum Syiah hingga sering dipadati oleh para peziarah. Makam itu juga dianggap sebagai tempat mengais berkah. Tertulis di sana, "Tempat berkah sang pemberani agama, Abu Lu'lu'ah Fairuz." Siapakah Abu Lu'lu'ah sehingga sangat dimuliakan oleh kaum Syiah, terutama Syiah Iran? Ternyata Abu Lu'lu'ah adalah orang Majusi yang telah membunuh Umar bin Khattab. Di dalam perspektif Syiah, khususnya sebagian kelompok Syiah yang minoritas, Abu Lulua atau Pirus Nahfandi seringkali dipandang sebagai seorang pahlawan. Pandangan ini didasari oleh rasa kebencian terhadap Khalifah Umar bin Khattab yang dianggap oleh kelompok ini telah menindas hak-hak keluarga Nabi, terutama Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kisah Abu Lulua dalam sudut pandang ini berubah dari narasi tragis menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan. Abu Lulua adalah seorang budak Persia yang dibawa ke Madinah setelah Kekaisaran Sasaniyah dikalahkan oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalifah Umar. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai tukang besi di bawah pengawasan Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi dan pejabat di pemerintahan Umar. Meskipun dikenal sebagai pengrajin yang terampil, Abu Lulua merasa kesal dengan sistem perbudakan yang diterapkan. Ia juga tidak menyukai pemerintahan Umar yang menurutnya telah menundukkan bangsanya dan memperlakukan Persia dengan hina. Suatu hari, Abu Lulua datang menghadap Khalifah Umar untuk mengeluhkan beban pajak yang dirasakannya terlalu berat. Dalam pertemuan itu, percakapan mereka berlangsung dengan ketegangan yang kian memuncak. "Ya Umar, apakah adil bahwa aku, seorang pekerja keras, dibebani pajak yang berat oleh Mughirah?" tanya Abu Lulua dengan nada tajam. Matanya memancarkan amarah yang terpendam. Umar, yang dikenal dengan keadilan dan ketegasannya, memandang Abu Lulua dengan tenang dan menjawab, "Jika kau pandai dalam pekerjaanmu, aku akan memintamu membuat alat-alat yang lebih baik. Jangan keluhkan nasibmu, Abu Lulua, melainkan bekerja keras dan sabar." Jawaban Umar itu seketika membakar rasa marah dalam hati Abu Lulua. Ia merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Bagi Abu Lulua, Umar adalah simbol dari segala penderitaan yang ia alami, kehilangan kebebasan, kehormatan, dan tanah airnya. Dalam cerita yang beredar di kalangan minoritas Syiah, Abu Lulua mulai menjalin komunikasi dengan sekelompok orang yang memiliki pandangan serupa. Mereka juga merasa tidak puas dengan pemerintahan Umar dan melihat bahwa kepemimpinannya telah merugikan Ali bin Abi Thalib yang menurut mereka adalah satu-satunya pewaris sah dari kepemimpinan umat muslim setelah Nabi Muhammad wafat. Suatu malam, di sebuah pertemuan rahasia, Abu Lulua duduk bersama beberapa pengikut Syiah yang kecewa dengan pemerintahan Umar. Salah seorang dari mereka, yang bernama Salman, berbicara dengan penuh semangat. "Wahai Abu Lulua,
engkau bukanlah satu-satunya yang menderita di bawah kepemimpinan Umar. Dia telah merampas hak Ali dan keluarganya. Ketidakadilan ini harus dihentikan." Abu Lulua yang masih dibakar oleh amarah dan dendam mengangguk setuju. "Umar adalah penyebab penderitaan kita. Dialah yang telah menghancurkan Persia, merampas kemerdekaan kita, dan merendahkan orang-orang yang berhak memimpin umat ini." Salman menatap Abu Lulua dan dengan nada serius berkata, "Maka hanya ada satu jalan untuk menghentikan ini. Umar harus disingkirkan agar keadilan dapat ditegakkan." Dalam hati Abu Lulua, perasaan dendam bercampur dengan semangat perjuangan. Baginya, Umar bukan hanya musuh pribadi, tetapi juga musuh umat yang lebih besar. Pada pagi yang tenang di bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijriah, Abu Lulua mempersiapkan dirinya dengan hati yang mantap. Di tangannya tergenggam pisau beracun, dan ia berjalan menuju Masjid Nabawi dengan satu tujuan di pikirannya: menyingkirkan Umar dan memberikan keadilan kepada mereka yang ia anggap terzalimi. Ketika Umar berdiri untuk mengimami sholat subuh, Abu Lulua mendekatinya dengan tenang di tengah kerumunan. Saat takbir pertama dilantunkan, Abu Lulua menghunus pisau beracunnya dan menikam Umar dengan kejam beberapa kali, hingga sang khalifah jatuh tersungkur. Suasana masjid menjadi kacau, namun Abu Lulua tidak berhenti sampai di sana. Ia melukai beberapa orang lain yang mencoba menghentikannya sebelum akhirnya bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Di mata sebagian kecil kelompok Syiah, tindakan Abu Lulua dianggap sebagai langkah berani dan heroik. Ia dilihat sebagai orang yang menegakkan perlawanan terhadap tirani, bukan sekadar balas dendam pribadi, tetapi sebagai pahlawan yang memperjuangkan keadilan bagi mereka yang merasa tertindas oleh kekuasaan Umar. Setelah kematian Umar, sebagian kelompok Syiah minoritas menganggap Abu Lulua sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Namanya diperingati di beberapa tempat, bahkan ada yang membangun makam simbolis untuk menghormatinya di Kashan, Iran. Meskipun keabsahan makam tersebut masih diperdebatkan, bagi mereka, Abu Lulua adalah sosok yang, meskipun tidak sempurna, telah melakukan apa yang dianggap sebagai pembalasan atas penderitaan yang dialami oleh keluarga Nabi dan pengikut setianya. Namun, pandangan ini tidak dianut oleh mayoritas Muslim, baik Sunni maupun Syiah, yang melihat pembunuhan Umar sebagai tragedi besar. Namun, bagi minoritas Syiah ekstrem, kisah Abu Lulua tetap menjadi narasi perjuangan yang penuh dengan simbolisme perlawanan dan keadilan. Peristiwa terkait kronologi pembunuhan Umar. Kegaduhan terjadi saat syalat subuh di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh. Para jamaah histeris, seseorang telah menikam tubuh Khalifah Umar bin Khattab saat menjadi imam syalat subuh. Khalifah Umar bin Khattab tersungkur akibat terluka parah. Tusukan inilah yang akhirnya membuat Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia. Peristiwa ini benar-benar mengagetkan seluruh penduduk kota Madinah Al-Munawwaroh. Siapakah orang yang berani melukai dan membunuh seorang khalifah adil, Umar bin Khattab, yang dicintai seluruh kaum muslimin? Saat itulah terungkap pelaku kriminal yang mengamuk di Masjid Nabawi adalah seorang majusi dari Persia bernama Fairuz, atau yang populer dengan sebutan Abu Lu'lu'ah. Lalu bagaimana mungkin seorang beragama majusi penyembah api bisa berada di kota Madinah? Bukankah kota Madinah adalah kota suci yang diharamkan bagi siapapun kecuali kaum muslimin? Semua ini berawal dari perintah Khalifah Umar bin Khattab kepada sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia. Pada tahun 16 Hijriah, 10 pasukan Persia yang dipimpin Rustum dan Hurmuzan dapat dihancurkan sekitar lebih dari 40.000 pasukan muslimin. Jenderal Persia, Rustum, tewas. Sementara Hurmuzan berhasil meloloskan diri. Hurmuzan, kekalahan seperti ini tidak pernah dialami Persia sebelumnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kabar gembira, wahai Amirul Mukminin,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat kalah musuh muslimin. Pasukan kita berhasil mengalahkan pasukan Persia. Kemenangan ini benar-benar membahagiakan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Sementara pasukan muslimin pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di Irak menunggu perintah Khalifah Umar bin Khattab. Saat itulah salah satu pemimpin pasukan Persia, Hurmuzan, yang berhasil meloloskan diri dari perang Qadisiyah, tidak terima dengan kekalahan Persia. Maka ia pun mulai menggalang pasukan khusus untuk aksi balas dendam. Hurmuzan, kita akan membentuk pasukan rahasia, Abu Lu'lu'ah. Aku siap menjadi relawan. Seorang di antaranya yang siap menjadi relawan pasukan khusus Persia adalah Abu Lu'lu'ah, seorang pandai besi Persia yang mahir dan memiliki banyak keahlian kerajinan tangan. Sebenarnya Abu Lu'lu'ah bukan orang dari kalangan biasa. Abu Lu'lu'ah pernah menjadi tahanan Romawi ketika perang Persia dan Romawi meletus, hingga ia menjadi seorang pandai besi yang handal karena keadaan yang memaksa. Kini kekalahan Persia di tangan kaum muslimin benar-benar membuat Abu Lu'lu'ah terkesima. Dendam mulai menggelayuti dirinya. Maka wajar bila Abu Lu'lu'ah menyambut seruan aksi balas dendam kepada muslimin karena faktor ras Persia. Mana mungkin negeri Persia yang telah malang melintang menguasai dunia dan menebarkan peradaban di dunia bisa dihancurkan oleh sebuah kaum dari padang pasir? Hurmuzan. Alangkah menyedihkannya Persia. Hampir saja aku tidak percaya. Setelah Persia mengalami kebesarannya, tiba-tiba saja datang orang Arab. Padahal sebelumnya kita meremehkan mereka. Ternyata sekarang mereka mampu mengalahkan kejayaan Persia. Abu Lu'lu'ah, kok bisa? Hurmuzan, itu karena Islam yang mereka anut. Apalagi belakangan ia tahu bahwa pemimpin muslimin yang membuat bangsa Persia takluk adalah Umar bin Khattab. Hurmuzan, dia punya pribadi kuat, namanya Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah, Umar bin Khattab. Jadi dia pemimpin yang menggulingkan tahta Persia. Hurmuzan, benar. Abu Lu'lu'ah, Umar bin Khattab. Tidak akan aku lupakan nama ini. Abu Lu'lu'ah pun beraksi bersama sekelompok pasukan khusus menyerang markas pasukan muslimin di Irak. Sejumlah muslimin terbunuh, namun aksi mereka berhasil dihentikan. Kelompok ini pun ditangkap dan ditawan pasukan muslimin, termasuk Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, pemimpin muslimin Umar bin Khattab, dia penyebab semua musibah ini. Bagaimana cara agar aku bisa membalasmu, wahai Umar? Kau telah menghancurkan hatiku, wahai Umar. Sementara pimpinan mereka Hurmuzan melarikan diri. Muslimin, kenapa Hurmuzan tidak ada? Dia melarikan diri. Nanti pasti kita bisa menangkapnya. Nasib Abu Lu'lu'ah kemudian diserahkan kepada Al-Mughirah. Muslimin, keahlian apa yang kau miliki? Abu Lu'lu'ah, memahat, membuat saluran air, membuat gilingan gandum. Muslimin, profesi yang bisa dimanfaatkan. Dia aku serahkan kepadamu, wahai Mughirah. Beragam keahlian yang dimiliki Abu Lu'lu'ah menarik minat Al-Mughirah sang majikan. Namun untuk dibawa ke Madinah tentu tidak diperbolehkan, karena tanah suci Madinah tidak boleh dimasuki selain kaum muslimin. Sementara Abu Lu'lu'ah memilih tetap pada agama nenek moyangnya, yaitu agama Majusi. Al-Mughirah, kenapa kau tidak masuk Islam saja? Abu Lu'lu'ah, tidak mau, aku tetap pada agamaku. Al-Mughirah, Islam itu agama yang hak. Tidakkah kau menyadari semua yang menentangnya kalah? Abu Lu'lu'ah, aku tidak akan pindah agama sekalipun dibunuh. Al-Mughirah, baiklah. Memang tidak ada paksaan dalam beragama. Sudahlah, yang penting aku akan minta izin ke khalifah agar kau dan kawan seprofesimu bisa masuk dan tinggal di Madinah, agar bermanfaat bagi orang muslim. Maka Al-Mughirah pun meminta izin pada Khalifah Umar bin Khattab agar Abu Lu'lu'ah dan kawan-kawan seprofesinya diperbolehkan tinggal di Madinah. Dengan alasan keahlian mereka bisa dimanfaatkan kaum muslimin. Masuk kota Madinah Al-Munawwaroh
Abu Lu'lu'ah tertegun. Seolah tidak percaya, kota Madinah yang menjadi pusat khalifah muslimin dan berhasil menaklukkan kekuasaan raja di Raja Persia ternyata sangat sederhana. Abu Lu'lu'ah, beginikah kotanya pemimpin muslimin yang menggulingkan Persia? Ini seperti desa paling terbelakang milik Persia. Maka sejak itu Abu Lu'lu'ah bersama kawan-kawan seprofesinya tinggal di Madinah menjadi pengrajin. Dan inilah yang justru mendekatkan Abu Lu'lu'ah pada terbukanya pintu balas dendam pada pemimpin kaum muslimin Umar bin Khattab. Sementara Hurmuzan yang lolos dari kejaran kaum muslimin tiba-tiba muncul di Madinah bertemu dengan Abu Lu'lu'ah. Ternyata ia tengah melakoni sebuah rencana. Abu Lu'lu'ah, tuanku Hurmuzan, jangan keras-keras. Di sini tak seorang pun tahu identitasku. Aku datang untuk misi penting. Aku minta bantuanmu. Abu Lu'lu'ah, aku sendiri juga ingin melakukan sesuatu. Hurmuzan, tujuan kita sama. Kau seorang Majusi, aku juga. Kita bekerja sama demi keagungan api Majusi. Abu Lu'lu'ah, tapi kita harus hati-hati. Hurmuzan, baiklah, aku akan menemui Umar. Hurmuzan datang menemui Umar bin Khattab meminta perlindungan. Hurmuzan, aku Hurmuzan, Gubernur Ahwas, Persia, Muslimin. Hurmuzan, di mana Umar? Sebagai seorang berdarah biru Persia, Hurmuzan tercengang. Umar bin Khattab pemimpin Muslimin yang berkuasa hampir separuh dunia hidup tanpa pengawalan. Hurmuzan, di mana pengawalnya? Muslimin, dia tidak pernah punya pengawal, juru tulis dan ruang kerja. Hurmuzan, kalau begitu pasti dia seorang nabi? Muslimin, dia cuma pemimpin kaum muslimin. Dia mengikuti cara nabinya. Umar bin Khattab, wahai Hurmuzan, apa maumu? Hurmuzan, aku datang minta perlindunganmu, maka lindungilah aku. Umar bin Khattab, aku berlindung dari api neraka. Aku tidak akan melindungi seorang pembunuh kecil sepertimu. Umar tidak mau memberikan perlindungan kepada Hurmuzan, bahkan akan menghukumnya dengan hukuman mati karena telah banyak kerusakan dan pembunuhan. Namun dengan tipu dayanya, Hurmuzan kemudian menyatakan diri masuk Islam, sehingga lolos dari kematian. Hurmuzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Umar bin Khattab, kau telah membeli hidupmu dengan Islam. Berikan dia bekal yang cukup untuk penghidupannya. Ajarkan Islam dan beri pakaian yang pantas. Lepaskanlah perhiasan yang dia kenakan. Itu sebabnya Abu Lu'lu'ah begitu marah mendengar bekas pemimpinnya telah memeluk Islam, padahal ia sendiri hingga kini masih tetap memilih agama lamanya. Abu Lu'lu'ah, kenapa kau tinggalkan agama kita lalu memeluk agama mereka? Hurmuzan, aku tidak tahan hinaan menjadi tawanan, makanya aku memeluk agama Islam untuk menjaga harga diriku. Abu Lu'lu'ah, demi Tuhan api, mereka itu mencurangi kita. Namun Abu Lu'lu'ah kembali tenang setelah Hurmuzan mengaku terpaksa memeluk Islam untuk memuluskan rencana lebih besar ke depan. Dendamnya kepada Khalifah Umar semakin menjadi saat ia melaporkan sesuatu yang menurutnya ketidakadilan menimpanya. Namun Khalifah Umar justru tidak berpihak kepadanya. Umar bin Khattab, segala sesuatu itu ada porsinya. Inilah yang dinamakan keadilan. Abu Lu'lu'ah dalam hati, adil apa? Itu adil menurut kalian, tapi bagiku adil itu nanti kalian akan tahu. Sebagai catatan, penyebab besar Abu Lu'lu'ah membunuh Khalifah Adil Umar bin Khattab adalah dendam. Dendam ini sifatnya ada dendam pribadi, misalnya ada kepentingan pribadi yang tidak tersampaikan dan tidak disetujui. Yang kedua adalah dendam agama. Dendam ini adalah penyakit yang sangat besar dalam hati seseorang, yang ia bisa berujung pada perbuatan menghilangkan nyawa orang, merusak barang kekayaan orang, atau mengambilnya dan segala macamnya. Karena itu masalah hasad, masalah dengki dan dendam itu merupakan salah satu bagian dari penyakit hati yang harus dihilangkan dari hati orang yang beriman. Rasulullah menyampaikan, jauhilah oleh kalian dendam, karena
dendam itu memakan kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Karena Rasulullah mengajari kita untuk memaafkan, berapa banyak perilaku orang-orang yang sangat tidak sopan kepada Nabi, sangat kasar kepada Rasul, bahkan Nabi terancam nyawanya, tapi Nabi Muhammad memaafkan mereka. Tidak menyimpan kebencian di dalam hatinya, juga tidak menyimpan dendam di dalam dirinya. Dendam itu membakar setipa kebaikan yang ada dalam diri kita. Bayangkan, semua kebaikan kita habis hanya oleh dendam yang ada dalam diri kita. Maka disinilah api dendam makin membara pada Khalifah Umar. Abu Lu'lu'ah tidak sedikit pun bisa melihat kebaikan Khalifah Umar bin Khattab di matanya. Padahal siapapun tahu betapa Khalifah Umar adalah khalifah yang begitu dicintai oleh masyarakatnya. Dendam Abu Lu'lu'ah telah menutup mata hatinya. Abu Lu'lu'ah, hatiku terbakar, kawan, dan tidak akan bisa dingin kecuali dengan balas dendam. Teman seprofesi Abu Lu'lu'ah, pada siapa kau lampiaskan dendam, wahai Abu Lu'lu'ah? Abu Lu'lu'ah, pada Umar. Teman seprofesi Abu Lu'lu'ah, jangan sembrono. Abu Lu'lu'ah, biar saja, kita sudah muak berpura-pura mengikuti mereka. Kesetiaan kita hanya pada api suci Majusi. Maka misinya kali ini dipersempit dengan menjadikan target utama Abu Lu'lu'ah adalah menghabisi nyawa Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak peduli lagi terhadap umat Islam lainnya. Di kota suci Madinah, Abu Lu'lu'ah dan kawan-kawannya beribadah menyembah api. Mereka menetapkan untuk membunuh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah, wahai Tuhan, berilah jalan untuk balas dendam kepada Umar. Rapat sembunyi-sembunyi mereka sempat dilihat oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tidak mendapatkan bukti yang jelas saat itu bahwa Abu Lu'lu'ah dan teman-temannya berencana akan membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Hari Rabu, tanggal 25 Zulhijjah 2033 Hijriah, Abu Lu'lu'ah mengenakan pakaian layaknya kaum muslimin. Sambil menyelipkan sebilah pisau bermata duri, bintangnya pergi ke Masjid Nabawi untuk menunaikan syalat subuh berjamaah. Saat Khalifah Umar menjadi imam syalat, Abu Lu'lu'ah mulai melancarkan aksinya. Abu Lu'lu'ah lalu keluar barisan dan secara beringas menikam Khalifah Umar bin Khattab. Suasana khusyuk seketika berubah menjadi kacau. Khalifah Umar terjatuh dari tempat berdirinya dengan luka tusukan itu. Setelah berhasil menikam Umar, Abu Lu'lu'ah sempat mengamuk dengan pisaunya dan mengakibatkan 13 orang terluka dan 7 lainnya meninggal. Maka segera Abu Lu'lu'ah ditangkap, namun Abu Lu'lu'ah bunuh diri menggunakan pisau yang sama digunakan untuk menikam Umar. Masjid Nabawi gempar. Umar segera dibawa ke rumahnya sementara darah mengalir deras dari luka-lukanya. Hal itu terjadi sebelum matahari terbit. Umar berkali-kali jatuh pingsan dan sadar. Orang-orang mengingatkannya sholat. Beliau sadar sambil berkata, "Ya, aku akan sholat dan tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan syalat." Kemudian beliau syalat. Setelah syalat, Umar bertanya, "Siapa yang menikamnya?" Para sahabat menjawab, "Abu Lu'lu'ah budak Al-Mughirah." Umar langsung mengucapkan, "Alhamdulillah yang telah menentukan kematianku di tangan seseorang yang tidak beriman dan tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun." Sebagai catatan, maka Umar kemudian mengatakan bahwa siapa yang membunuh saya, apakah muslim atau kafir? Ketika dijawab bahwa yang membunuh adalah orang musyrik, kafir seperti Abu Lu'lu'ah, maka Umar mengatakan, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muslim yang membunuh saya. Kalau seorang muslim yang membunuh saya, jangan-jangan saya telah menyakiti hati muslim." Pelajaran mahal buat kita semuanya, bahwa orang sebesar Umar pun tidak mudah. Dalam kaidah ilmu juga dikatakan, keredoan, kesenangan, kerelaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Hati kita tidak bisa menyenangkan semua orang, walaupun pemimpin besar seperti Umar. Tetapi tetap saja dia, Umar, berusaha menyenangkan. Jangan sampai ada seorang pun muslim yang kecewa karena tindakannya.
3 hari kemudian Umar bin Khattab wafat dan dimakamkan di kamar Ummul Mukminin Aisyah di samping 2 sahabat tercintanya Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Kota Madinah dirundung duka salah satu pewaris dari Umar, Ubaidullah, marah besar hingga hilang kendali. Inilah manusia, orang mulia dalam keadaan tertentu tetap berbuat kesalahan. Dia lalu membunuh beberapa orang yang disinyalir bahkan dalam sejarah Islam disebut sebagai perencana pembunuhan Umar. Hurmuzan dan Jufainah dibunuh. Bahkan putri Abu Lulu'ah juga dibunuh Ubaidullah. Ubaidullah pun ditangkap, namun belum bisa diadili karena belum ada khalifah. Setelah Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah, masalah pertama yang diputuskan adalah masalah Ubaidullah. Para sahabat menyarankan Khalifah Utsman agar Ubaidullah dihukum qisas karena telah menghilangkan nyawa dengan cara tidak benar. Akan tetapi Utsman memutuskan lain. Khalifah baru kaum muslimin ini memaafkan Ubaidullah sambil mengatakan kepada para sahabat Nabi yang lain, "Kemarin ayahnya dibunuh, apakah sekarang anaknya juga dibunuh?" Masalahnya bukan membunuh atau tidak dibunuh. Para ulama sepakat ada 2 hal yang melandasi kenapa Khalifah Utsman memilih memaafkan. Pertama, ada kerancuan dalam benak Ubaidullah bahwa orang-orang yang dibunuh benar-benar pembunuh Umar. Tentu ini tidak benar, karena urusan membalas seseorang harus diserahkan kepada pengadilan Islam. Kedua, mereka yang dibunuh itu putrinya Abu Lulu'ah, Hurmuzan, Jufainah, sehingga ketika tidak ada ahli waris yang ditanyai, maka ahli warisnya akan berpindah ke negara saat itu yang khalifahnya Utsman bin Affan, maka Utsman punya hak untuk memaafkan. Inilah yang membuat Ubaidullah dibebaskan dari qisas. Abu Lulu'ah telah menjalani takdirnya, mati dengan cara bunuh diri, cara kematian yang amat paling sangat tercela dan dilarang dalam agama. Sebagai catatan, di dalam Islam ada 5 hal yang dijaga oleh Islam. Di antaranya adalah menjaga jiwa. Maka apapun yang membahayakan nyawa dengan jalan yang tidak benar dalam Islam akan diharamkan, apapun bentuknya, termasuk bunuh diri. Maka bunuh diri seperti yang dilakukan oleh Abu Lulu'ah bukan merupakan sifat terpuji, dan dalam Islam ia diharamkan, bahkan diancam dengan neraka. Siapa yang membunuh dirinya sendiri maka dia di neraka. Rasulullah juga menyampaikan bahwa siapa yang membunuh dirinya sendiri maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka nanti dengan cara dia bunuh diri di dunia. Umpamanya dia bunuh diri dengan cara minum racun dan pasti sakit sampai kemudian dia mati, maka nanti di neraka ia akan terus melakukan minum racun itu sampai merasakan kesakitan. Kalau langsung mati, selesai urusannya. Namun di akhirat, kehidupan abadi yang sudah tidak ada kematian lagi di sana. Memang ada kesamaan meninggalnya sosok mulia Umar bin Khattab dan sosok hina Abu Lulu'ah. Keduanya sama-sama meninggal dengan belati yang sama, namun di akhirat kelak, kedudukan keduanya amat sangat jauh berbeda. Rahimahullah, Umar bin Khattab. Setelah melakukan serangan tersebut, Abu Lulu'ah berusaha melarikan diri dan melukai beberapa orang lain sebelum akhirnya bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan Umar ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Khalifah kedua dan memicu beberapa perubahan politik di dunia Islam, termasuk peralihan kekuasaan kepada Khalifah ketiga, Utsman bin Affan.